Shalom saudara, mari kita akan belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Dan mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa jika sebentar kami akan mendengar firman-Mu, berikanlah kami hikmat yang daripada Tuhan, sehingga firman-Mu bisa kami mengerti dan kami bisa menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, hari ini saya akan mengajak saudara belajar firman Tuhan, dan firman Tuhan pada siang hari ini saya beri judul kekhawatiran yang terlarang. Nah saudara, sebagai manusia merupakan hal yang wajar jika kadang kita merasa khawatir. Karena kekhawatiran merupakan salah satu hal yang normal yang manusia hadapi. Misalnya, ketika kita keluar selama pandemi ini mungkin ada kekhawatiran mengenai virus dan lain sebagainya. Ketika kita berpergian di luar negeri mungkin ada sedikit kekhawatiran di dalam hidup kita. Jangan-jangan nanti kita tertular dan lain sebagainya. Ketika pandemi memukul perekonomian di Indonesia, mungkin ada rasa kekhawatiran tentang bagaimana nasib karir kita, bagaimana nasib pekerjaan kita, pelayanan kita, kehidupan rumah tangga kita. Nah, rasa khawatir merupakan sesuatu yang normal yang dimiliki oleh manusia selama mereka hidup. Tetapi kekhawatiran yang terlarang adalah kekhawatiran yang sangat besar yang membuat seseorang melupakan Tuhan dan membuat seseorang tidak bisa beristirahat, tidak bisa tidur, tidak bisa fokus di dalam segala hal, tetapi diliputi oleh kekhawatiran. Nah, itu kekhawatiran yang terlarang yang hari ini akan kita bahas dan kita belajar untuk membuangnya di dalam hidup kita. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal 10 ayat 40-41, Alkitab berkata seperti ini. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Nah saudara, ayat ini berbicara tentang Marta yang mengundang Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Marta bersama dengan murid-muridnya, maka Marta seperti tradisi-tradisi orang Yahudi, dia menyiapkan makanan, menyiapkan jamuan, dia menyiapkan menu yang terbaik, dia menyiapkan minuman dan lain sebagainya. Di tengah-tengah kesibukannya itu dia khawatir kalau makanannya, minumannya, dan jamuannya kurang maksimal. Dan dia khawatir kalau nanti mengecewakan Tuhan Yesus. Dia sibuk ke sana kemari, menyiapkan ini dan itu, memikirkan segala hal, sehingga dia meninggalkan Yesus. Dan dia malah sibuk dengan kekhawatirannya. Dan ketika dia berkata kepada Yesus, "Tuhan, kenapa engkau tidak menegur saudaraku? Aku sibuk seorang diri." Tuhan Yesus menjawab Marta, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal." Dan Yesus menegur Marta pada waktu itu. Nah perhatikan saudara, waktu itu Marta mengalami kekhawatiran yang terlarang. Ada Yesus di rumahnya, dia tinggalkan. Malah dia sibuk dengan makanan, minuman, karena dia khawatir makanan dan minuman yang dia sajikan tidak enak dan tidak berkenan kepada Tuhan. Dia sangat khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Karena kekhawatirannya, Marta melupakan Yesus. Marta melupakan tamunya. Marta tidak berkomunikasi dengan Yesus, melainkan sibuk sendiri dengan ini dan itu, dengan berbagai macam hal. Nah, kekhawatiran seperti ini yang dilarang oleh Tuhan Yesus. Kalau kita khawatir sampai melupakan Tuhan, sampai kita tidak berdoa, sampai kita melupakan ibadah, sampai kita melupakan membaca firman, sampai kita melupakan janji-janji Tuhan, tetapi hanya sibuk mengurusi kekhawatiran kita, bagaimana dengan kebutuhan kita, khawatir tentang pekerjaan kita, khawatir tentang karir kita, dan itu lebih kita pikirkan, dan kita melupakan Tuhan, melupakan ibadah, maka itu adalah kekhawatiran yang terlarang. Dan itu yang ditegur oleh Yesus ketika Maria mengalaminya. Nah saudara, pada siang hari ini
Mari kita buang kekhawatiran yang terlarang ini. Kekhawatiran yang membelenggu hidup kita, sehingga kita lupa untuk beribadah, sehingga kita lupa untuk berdoa, sehingga kita lupa akan janji-janji Tuhan yang ya dan amin itu. Dan mari kita buang segala kekhawatiran kita, dan kita berdoa minta kekuatan sama Tuhan, supaya kita dimampukan untuk percaya, untuk beriman kepada Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kita pasti penuh tantangan. Ada segala permasalahan yang kita alami di dalam hidup kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan dan jangan biarkan dirimu dikuasai kekhawatiran yang berlebihan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada siang hari ini. Meteraikan di dalam hati kami dan ajari kami untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, ajari kami untuk membuang kekhawatiran yang berlebihan di dalam hidup kami, dan ajari kami untuk percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.